Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Sholawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Kenalin, nama saya Fani Rulandari Tonga, NIM 0801221104, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya diberikan tugas oleh Bapak Proda 5 Sinulingga, Nurse MCAP, untuk menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi tuba Fallopi dan fungsinya, mata kuliah Biomedik 2. Sebelumnya, pada tahu nggak apa itu tuba Fallopi? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu jawabannya. Mari kita simak bersama-sama. Jadi, yang dimaksud dengan tuba Fallopi itu adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus atau rahim. Tuba Fallopi ini juga sering disebut sebagai tabung. Tuba Fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Anatomi fisiologi tuba Fallopi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada fimbre, yang kedua infundibulum, yang ketiga ampulla, dan yang keempat isthmus. Panjang tuba Fallopi berkisar antara 10 hingga 13 cm dengan diameter sekitar 0,5 hingga 1,2 cm. Yang pertama ada fimbre. Fimbre merupakan struktur seperti jari silia atau berambut yang terletak di pangkal tabung yang menutupi ovarium. Fungsi dari fimbre ini adalah untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium ke infundibulum selama proses ovulasi. Yang dimaksud dengan ovulasi di sini itu adalah proses pelepasan sel telur. Yang kedua, infundibulum. Infundibulum memiliki struktur yang menyerupai corong dan menjadi bagian terluar dari tuba Fallopi yang dibatasi oleh fimbre. Fungsinya untuk menerima sel telur dan tempat melekatnya fimbre. Yang ketiga ada ampulla. Ampulla merupakan bagian paling panjang dan terluas, terletak di bagian tengah tuba Fallopi. Fungsi dari ampulla biasanya menjadi bagian di mana pembuahan itu terjadi atau tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Yang keempat, isthmus. Isthmus merupakan saluran kecil dan sempit yang menghubungkan ampulla ke rongga rahim. Fungsi isthmus sebagai tempat agar pembuahan berjalan dengan baik sampai embrio tertanam di dalam rahim. Tuba Fallopi atau yang dikenal juga oviduk adalah 2 buah tabung yang menghubungkan ovarium dan rahim. Fungsi dari tuba Fallopi yang pertama, tuba Fallopi sebagai saluran, yaitu saluran untuk sel telur bergerak dari ovarium menuju ke rahim. Kedua, tempat terjadinya gerakan peristaltik. Terjadinya kontraksi otot yang dinamakan gerak peristaltik untuk membawa sel telur ke rahim. Yang ketiga, tempat terjadinya pembuahan. Di saluran tuba inilah sel telur dan sperma bertemu sehingga terjadi pembuahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tuba Fallopi adalah saluran yang menghubungkan antara ovarium dan uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan.
Apabila ada penyumbatan pada tuba Fallopi, pembuahan tidak akan dapat terjadi karena sel telur tidak dapat berenang menuju rahim, sehingga tidak dapat bertemu dengan sperma dan tidak terjadi kehamilan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.